Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Zainul Abidin. Ya, sekarang kita akan belajar eh, tentang insert ya, insert data yang ada upload fotonya. Ya, insert data yang ada upload fotonya. Di sini kasusnya adalah kita akan coba menambahkan data buku ya, data buku yang mana nanti di data buku di sini akan kita tambahkan kolom foto ya. Oke. Nah, sekarang di database ya, databasenya di belajar Laravel di tepatnya di data di tabel buku. Di sini kita akan tambahkan ya. Di sini kita akan tambahkan kolom lagi yang isinya adalah nama fotonya, nama gambarnya, nama filenya. Misalkan di sini adalah foto. Oke. Di sini kita ganti varchar, kita kasih 255, kita simpan. Oke ya, ini sudah jadi. Nah ya, foto sudah jadi, ada kolom tambah foto ya. Nah, kalau sudah selesai, maka di sini kita akan coba ya jalankan view kita yang sudah jadi ya di CMD. npm run cell. Oke ya, Vue.js nya sudah jalan. Kita akan coba. Kita coba nanti untuk isi, untuk menambahkan produk ya, untuk menambahkan buku, maka nanti ada di level petugas ya. Kita coba di sini bidin@gmail.com. Passwordnya 123456. Oke ya. Nanti kita akan tambahkan di sini di daftar buku ya. Kita akan tambahkan untuk nambah buku sama tampil buku ada di sini, ada di daftar buku ya. Nah, sebelum kita menuju ke daftar buku ya, alangkah baiknya kita akan coba membuat backend dulu ya. Backend dulu ya, nanti kita tes dengan menggunakan Postman. Oke, kita akan membuka ya. Kita punya namanya Lovesome2. Oke. Di sini kita akan coba ya membuat insert ya. Insert insert buku ya, yang mana di dalamnya ada fotonya, ada upload foto. Nah, yang pertama kita akan membuat ini dulu ya, rotes dulu, tidak apa-apa ya, API. Nah, di sini kita akan taruh ya di dalam petugas ya. Nah, di sini JWT verify petugas. Nah, maka nanti root-nya ada di sini. Kita namai misalkan
data buku. Nah, di sini kita akan membuat post ya, karena insert ya, nanti di sini post. Di sini kita akan membuat nama URL-nya, nama URI-nya insert buku. Lalu kita akan masuk ke dalam controller ya. Berhubung di sini ada buku ya, maka kita akan coba membuat controller buku sendiri ya. Ini kita belum membuat controllernya ya. Di sini kita akan buat buku controller, add store misalkan ya. Nah, kalau kita sudah membuat route-nya ya, yang ada di petugas, karena yang akan akses adalah petugas. Nah, di sini kita akan coba membuat model dan controllernya ya, buku controller dan model buku model ya. Nah, sekarang kita akan coba membuka CMD lagi. Kita masuk ke sum ya, yang ada Laravelnya. Lab sum 2. Nah, di sini kita akan coba membuat controller ya, PHP artisan make controller. Nah, di sini namanya buku controller. Oke, sudah jadi controller create successfully. Nah, sekarang kita sekalian membuat buku model ya. PHP artisan make model buku model. Oke ya, di sini sukses ya, model created successfully. Nah, sekarang yang akan kita edit ya, ini sudah ya, buku controller sudah tercreate ya. Nah, sekarang kita akan edit modelnya dulu ya, buku model. Nah, di sini akan kita set $table. Di sini namanya buku ya, sesuai dengan nama tabelnya. Lalu di sini kita punya ID ya, $. Oke. ID. Nah, lalu di sini berhubung tidak ada yang namanya created add sama updated add ya, maka di sini akan kita tulis, di sini kita tambahkan ya, protected. Oke, di sini kita tambahi public $times false ya, $times false. Nah, kita cocokkan aja di tabel ini ya, ini ya, public times false, times false. Oke, udah sama. Nah, ini fungsinya adalah intinya nanti berhubung di tabel kita itu tidak ada kolom created add sama updated add, maka kita kasih timestamp-nya false ya. Tapi kalau kita punya kolom created add sama updated add ya, maka ini nggak perlu ditulis pun tidak apa-apa, nanti akan menjadi true ya, atau ditulis tapi tulisannya true. Nah, lalu di sini akan kita tulis $variable
ya, kayak seperti yang lain ini ya. Nah, boleh pakai array seperti ini ya, boleh pakai array seperti ini. Nah, di sini kita tulis ya nama-nama kolom yang bisa diisi sesuai dengan di sini. Nah, berhubung ID ini adalah otomatis ngisi sendiri, jadi kita nggak perlu kita tulis ya. Nah, ini karena di sini tipenya adalah tipe auto increment. Nah, kita tulis saja yang ada ini, nama buku, pengarang, deskripsi, foto. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita cek dulu. Oke, sama. Oke, kalau udah seperti ini ya, maka sudah jadi untuk model bukunya ya, buku modelnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke controller. Controllernya sudah kita buat tadi buku ini ya. Nah, tadi berhubung kita sudah membuat API ya. Insert buku controller store. Jadi di sini kita mempunyai function namanya store. Nah, maka di sini akan kita buat ya function dengan nama store. Ya, function dengan nama store. Nah, berhubung di sini itu post ya, maka di sini kita tulis request $rect. Nah, jadi agar data dari inputan itu akan bisa kita tangkap ya dengan menggunakan request ini. Oke. Ya, kita lanjut ya. Di sini kan biasanya kalau misalkan kita membuat store ya, maka harus ada validasi ya. Nah, validasi kita bisa contoh dengan insert siswa. Nah, di sini ada simpan ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini. Kita bisa copy daripada kita buat lagi ya. Nah, validation rect all. Di sini kita ganti nama buku. Pengarang. Nah, di sini nama-nama ini adalah berdasarkan nama inputan ya, bukan nama database ya. Nah, tapi nanti akan kita samakan dengan nama database-nya. Oke, fotonya tidak usah. Oke, nama buku, pengarang, deskripsi. Oke, jadi kalau misalkan fails ya, validatornya fails artinya kosong, required diisi kosong, maka nanti secara otomatis $data status false ya, $data message validator error. Nah, maka secara otomatis validator errornya akan menampilkan data errornya. Oke ya. Nah, baru setelah itu, setelah validasi selesai, maka akan kita buat proses input ya, proses input data. Oke, di sini kita akan mengambil ya, mengambil data yang diupload ya. Nah, $file sama dengan $rect ya, lalu file. Nah, lalu nama apa namanya, nama inputannya, nama name inputan, misalkan nama inputannya nama adalah foto. Oke. Setelah itu kita simpan nama filenya sama dengan $file panah
nama file dollar file get client original name. Oke. Berikutnya akan kita kasih logika ya. Nah, logikanya ini if $rect ya hash file, di sini foto ya, $rect hash file foto. Nah, jika true ya artinya adalah ada filenya ya, artinya ada filenya. Nah, ini kita taruh di dalam aja ya. Oke. Nah, jika $rect hash file foto ada isinya ya, maka nanti akan memproses $rect file foto tersimpan ke dalam variabel file. Nama file adalah ini $file. Kita simpan nama filenya. Lalu di sini akan kita kasih proses. Di sini akan kita tentukan ya filenya nanti ada di mana. Nah, rencananya nanti ini filenya ada di sini ya, ada di public ya. Nah, maka di sini akan kita buat folder ya, buat folder namanya adalah data file buku. Foto buku. Nah, ya. Jadi di public namanya adalah foto buku. Nah, di sini akan kita tulis ya lokasi si upload namanya adalah foto buku. Oke. Nah, lalu di sini kita upload ya $file pana move. Nah, di sini yang pertama adalah kita tulis lokasi upload ya. Lalu di sini akan kita tulis nama filenya. Nah, nama file yang sudah kita deklarasikan tadi. Oke. Nah, kalau misalkan ini kamu logika, monggo. Jadi di sini kita kasih logika. Artinya adalah kalau kita kasih logika itu nanti gagal ndaknya bisa ketahuan. Nah, seperti ini ya. Nah, baru setelah itu akan kita kasih ini ya keterangan. Nah, kalau misalkan sukses maka true ya. Nah, errornya akan kita ganti menjadi sukses menambahkan U ya. Berikutnya kalau else maka isinya adalah false. Gagal menambahkan buku misalkan ya. Nah, kayak gini ya. Jika ada fotonya ya, nah maka di sini akan ada proses insert ya. Akan ada proses insert ke database. Jadi sebelumnya ini ya, Nah, di sini kita akan tulis ini. Kita use dulu ya. Use up buku model. Ya, namanya adalah buku model. Kita cek buku model. Oke. Lalu berikutnya
Di sini buku model akan kita gunakan untuk proses insert. Tambah dan insert. Kita cek dulu yang di sini scriptnya. Oh ya, create ya, sorry, pakai create. Oke. Di sini akan kita masukkan ya nama buku. Ya. $rect nama buku. Pengarang. $rect pengarang. Deskripsi. $rect deskripsi. Foto. Nah, fotonya kita bisa ambil nama filenya. Oke. Nah, seperti ini ya. Di sini akan kita kasih logika lagi ya, kalau misalkan kita kepingin tahu sukses enggaknya. Dolar tambah jika true ya. Jika true maka ini ya. Jika false, nah kalau misalkan false di sini akan kita kalau misalkan gagal maka akan kita isi ini. Gagal menambahkan buku ya. Tapi upload sukses. Nah, itu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Ini pasangannya ini. Oh ya, upload gagal upload. Oke. Gagal upload dan menambahkan buku. Oke ya. Dari sini kan kita coba ya. Oke, sudah aman. Nah, kita coba pakai Postman. Mudah-mudahan bisa. Localhost lab sem2 public API insert buku
Oke, ini ya saya perjelas linknya. Localhost Lapsem 2 public API insert buku. Nah, berhubung di sini itu tadi saya masukkan langsung ke dalam petugas ya ini, maka secara otomatis untuk mengakses ini itu harus syaratnya harus login dulu ya. Nah, kita coba login. Oke, kita coba login dengan login Bidin selaku petugasnya. Oke, ini saya sudah dapat token ya. Oke. Oke, kita akan coba ya. Tokennya kita paste di sini ya. Kita taruh di header authorization. Authorization. Lalu di sini nilainya adalah kita kasih bearer. Paste. Oke. Lalu di sini akan kita kasih body ya, nama buku matematika pengarang Budi Gunawan, deskripsi ini buku matematika. Nah, di sini foto ya, foto di sini akan kita ganti, kita pilih file ya, kita upload. Kita pilih gambar, pilih ini aja. Oke, kalau sudah selesai kayak gini, kita cek dulu database-nya, nama buku, pengarang, deskripsi, foto. Oke, kalau sudah kita coba ya. Error udah biasa. Ya, error akan kita cek. Oh, ternyata errornya adalah validatornya ya. Di sini ada tulisannya validator. Ya, maka oh iya, validatornya belum kita use ya tadi ya. Di sini not found, berarti belum kita use. Kita isi. Nah, di sini kita use. Use-nya kita bisa niru ini. Oke. Kita coba lagi. Oke ya. Di sini kelihatan ya, di sini statusnya true. Message sukses menambahkan buku. Artinya adalah upload dan insertnya sudah sukses. Akan kita cek di sini ya, apakah ada filenya. Nah ya, namanya buku.png, artinya sudah masuk nama bukunya, nama filenya ya. Oke, di database apakah sudah masuk, kita cek. Oke ya, di sini sudah juga masuk matematika Budi Gunawan. Ini buku matematika, filenya adalah buku.png ya. Nah ini ya. Oke, berarti dari sisi backend sudah jadi ya. Sekarang kita akan coba dari sisi front end ya. Nah, dari sisi front end di sini ya, kita akan membuat tampilan insert buku ya di Vue.js. Nah, di sini sama seperti yang dulu ya, kita buat file baru ya.
Nah, dengan nama daftar buku.fu. Oke, daftar buku.fu. Di sini kita kasih sama seperti yang lain ya, ini. Nah, tinggal kita edit aja. Oh, sorry, sebenarnya kita sudah punya ya, sudah punya sudah punya komponen untuk daftar buku ya. Berarti kita nggak perlu buat daftar buku. Jadi daftar buku di sini di buku ini ya kayaknya ya. Oke, di buku ini. Mungkin di sini kita akan coba membuat bukan daftar buku, tapi insert buku, tambah buku. Nah, tambah buku di sini yang tadi, jadi yang tadi ini saya ganti namanya dengan nama tambah buku. Oke ya, tambah buku. Sini namanya adalah tambah buku. Nah, nanti kita edit lagi. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, di buku sebentar. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan mengelingkan ke ke itu ya, ke app.fu. Nah, sekarang kita akan menuju ke sini. Di main ya. Di main sini akan kita tambahkan Oke, akan kita tambahkan ini. Nah, berhubung di sini itu tambah buku ini punyanya petugas ya. Nah, maka di sini nanti akan kita kasih meta ya. Meta petugas true itu biar nanti bisa diakses hanya untuk petugas. Semuanya ya, semuanya akan kita kasih meta. Jadi agar keamanannya bisa terjamin. Nah, skripnya seperti ini. Jadi intinya adalah ada tambahan ya. Jadi ada tambahan router ya, ada tambahan router, script router yang mana ini fungsinya adalah untuk membatasi halaman-halaman yang bisa diakses oleh siswa apa aja, petugas apa aja. Ya, jadi ini adalah head level petugas. Nanti akan, kalau misalkan dia petugas maka akan menjalankan diteruskan, tapi kalau misalkan bukan petugas maka nanti akan muncul not found gitu ya. Nah, terus kalau misalkan else di sini ada siswa, meta siswa ya, meta siswa. Lalu kita cek local storage-nya level itu siswa, benar siswa, maka nanti akan dijalankan ya. Jadi yang ditunjungi itu nanti akan dijalankan. Tapi kalau misalkan di local storage get levelnya itu bukan siswa, nah maka nanti akan muncul not found. Nah, seperti itu ya. Ini tambahannya ya. Jadi saya harap ini bisa dipraktekkan. Sama ini ya, ini gandengannya adalah ini meta ya. Nah, meta ini. Jadi nanti semuanya harus ditambahi meta. Meta kurung buka tutup ini ya. Lalu petugas true. Siswa true. Nah, ya. Nah, misalkan di sini saya contohkan. Saya copy aja biar nggak lama-lama. Nah, di sini kan tadi tambah buku ya. Nama tambah buku, komponen tambah buku. Nah, di sini agar bisa diakses oleh petugas ya. Ya, maka akan kita tambahkan koma meta titik 2 ini ya. Petugas titik 2 true. Nah, jadi akan kita tambahkan ini ya.
koma, meta, titik 2, petugas sama dengan true. Nah, semuanya harus diginikan nanti. Nah, kalau misalkan tidak diginikan ya, maka nanti yang lain-lain ini yang tidak dikasih meta itu maka bisa dikunjungi siapapun. Ya, ini bisa dikunjungi siapapun, baik siswa maupun petugas. Ya, karena tidak ada halangan apa-apa. Oke ya. Ini saya kasih meta petugas true. Oke. Oke, sekarang kita tambahkan ini. Import tambah buku from komponen tambah buku. Oke, sudah. Buku tambah buku tambah buku tambah buku. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, maka kita akan kasih link ya di di buku ya, di buku di sini akan kita buatkan tombol. Di sini saya akan buatkan tombol. Router link. Oke, router link tambah buku. Nah, di sini kita kasih class biar bagus, primary. Lalu di sini akan kita kasih to ya, lalu kurung awal 4. Nah, partnya kemana? Nah, partnya ke tambah buku. Nah, jadi scriptnya ini sama seperti ini ya. Nah, part titik 2 tambah buku. Oke, akan kita coba. Kita cek error apa enggak. Oke, enggak error. Oke, sudah muncul tambah buku. Nah, sudah tampil ya. Ini ya, inilah. Oke. Tambah buku. Oke, kalau misalkan kita login dengan siswa, apakah bisa dikunjungi? Kita cek. Di sini nggak ada, tapi kita bisa mengunjunginya dari sini. Nah, maka akan langsung ngedirect halaman yang Anda cari tidak tersedia. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan langsung ke sini. Daftar buku. Nah, di sini akan kita edit. Tambah buku. Nama buku.
kasih class. Kita copy aja. Sekarang deskripsi sini kita buat pakai teks area. Terus tab name deskripsi model deskripsi kita kasih class font control. Foto tipe file name foto ref. Jadi di sini kalau misalkan pakai foo, di sini kita kasih ref ya. Ref foto. Lalu di sini kita akan kasih on click on change ya. Nah, on change ini artinya adalah ketika nanti foto ini kita pilih, maka secara otomatis nanti variabel yang sudah deklarasikan akan menyimpan foto tersebut. Di sini kita namai aja save. Nah, save file upload ya. Nah, setelah itu akan kita kasih button simpan buku. Ini kita kasih class bpn sukses. Lalu di sini kita kasih on click save buku. Oke ya. Nah, kita lihat desainnya dulu hasilnya gimana. Oke, langsung ya. Udah jadi. Ini kayaknya kok mepet ya. Kita kasih enter lah. Kita kasih BR. Oke, belum turun. Nah, sudah turun. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat kayak seperti biasanya ya. Data. Kita lihat di siswa biar nggak keliru. Ya, data return ya. Di sini
di sini akan kita tulis ya untuk menyimpan data-data semuanya. Yang pertama adalah nama buku kosong. Jadi kita deklarasikan nama-nama modelnya semua ini ya. Jadi kita deklarasikan pengarang, deskripsi, foto, nah ya foto ya, nih. Oke, kalau udah selesai maka di sini akan kita buat ya function yang akan fungsinya yang akan menyimpan file yang ada di sini ya, tersimpan ke dalam variabel foto. Ya, maka di sini akan kita buat methods ya, kita lihat aja di sini ya, method ya. Oke, kita namai file upload. This foto sama dengan this foto, lalu di sini this $ref titik foto titik files dengan 0. Oke, seperti ini ya. This ya, refs ini menjurus ke ref ini ya, titik foto nama fotonya, lalu files ya, karena di sini itu adalah berupa file ya, maka di sini saya tulis files ya, 0 kan fotonya ada cuma satu. Oke, nah ketika saya klik ini maka secara otomatis foto ini akan menyimpan nama filenya ya, menyimpan filenya. Nah berikutnya akan kita buat save buku. Sini save buku. Oke ya. Nah berhubung di sini ya untuk menyimpan ke dalamnya Axios ya, ke dalamnya backend itu ada token ya, maka akan kita lakukan penyimpanan authorization. Nah ini ya, kita taruh di sini. Oke, baru kita pakai yang inilah, kita copy aja biar nggak kelamaan. Nah, save, tambah. Nah, ini. Oke, di sini kita ganti ya namanya. Namanya sesuai dengan yang ada di sini. Insert buku. Nah, insert buku. Option. Nah, optionnya di sini tidak hanya authorization, tapi akan kita tambahkan lagi. Nah, di sini. Nah, ini saya tambahkan content type multipath form data ya. Nah, kenapa kok saya tambahkan ini? Karena yang namanya kita upload file itu maka harus ada multipath form data. Kalau nggak ada ini maka nggak bisa
ngupload ya, nggak bisa menambahkan data file. Nah ini saya tambahkan ini ya. Oke. Nah ini sudah insert buku ya. Nah nanti resultnya ya, nanti ini kita konsol aja dulu. Result. Nah seperti ini ya. Kita cek nggak error ya. Oh sorry, datanya belum ya. Ketika kita save ya, maka data siswa ini kan ada data siswa ya, belum saya ganti ya. Nah ini saya contohkan yang ada di sini. Nah jadi saya sama seperti ini ya. Jadi di sini saya ganti data buku. Nah di sini saya buat variabel data buku. Nah gini ya, sama seperti yang ini. Nah di sini akan kita namai ya. Gak usah petik, pakai petik monggo, gak usah petik monggo. Nama buku, lalu nama buku. Nah ini adalah nama inputan ya. Nanti ini adalah istilahnya adalah nama inputan yang nanti akan dikirim ke backend sebagai requestnya ya. Kalau ini adalah kita ngambil dari variabel yang dari sini yang nanti akan kesimpan ke dalam model ya. Nah fungsinya adalah untuk menyimpan datanya di model itu. Oke lanjut. Nah butuh pengarang, pengarang ya, karena V modelnya namanya pengarang. Deskripsi, oke. Foto kedua. Nah berhubung filenya tadi tersimpan di foto, maka saya tulis foto ya, foto. Nah jadi nama buku, pengarang, deskripsi ini harus sama dengan yang ada di backend ya. Ini ya, ini nama buku, pengarang, deskripsi, lalu foto. Nah ya, ini harus sama. Nah kalau yang ini harus sama dengan yang sudah kita deklarasikan ini, yang mana nama buku pengarang itu ada di vmodel. Nah fungsinya adalah untuk menyimpan data ketika kita entry nilai di input. Oke. Nah kalau sudah selesai, data buku ini akan kita taruh di sini, data buku ya. Sudah ya, deal ya. Oke. Nah kalau sudah selesai seperti ini ya, mudah-mudahan tidak error ya. Oke, kita akan coba error, tidak error. Oke. Nah di sini akan kita coba. Ops, di sini error. Nah di sini tidak error. Oh error. Oke kita cek. Photo is not defined. Di 43 ditambah buku 43. Kita cek ya. Foto ini ya. Oh sorry, di sini harus ada disknya ya. Karena semuanya ada disk ya, manggil ini ya. Oke, error. Kita cek tidak error. Oke ya, tidak error. Nah sekarang baru kita akan coba. Sebentar kita cek dulu. As well. Oh ya. As file-nya ini kalau ada foto ya, maka akan ngupload dan insert data. Tapi kalau nggak ada foto, harusnya tetap insert ya. Harusnya tetap insert. Ya, ini harusnya tetap insert ya. Kita insert
ya. Jadi kita pakai yang ini. Ini ya. Nah, oke, tapi di sini kita tidak apa? Kita fotonya tidak kita isi ya, karena memang fotonya tidak ada. Nah, itu ya, gagal menambahkan buku. Ini tidak usah. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Kita cek IPA. Pengarang Sugeng. Ini buku IPA. Fotonya kita upload. Misalkan ini kita simpan, mudah-mudahan tidak error ya. Oke, kita inspect, sambil kita inspect boleh ya, hitung-hitung nanti kalau misalkan jaga-jaga error, kita pakai konsol, kita simpan. Oh ya, ini sudah muncul ya. Apa ini keterangannya? Data IPA, fotonya, fotonya kosong. Keterangannya warning missing boundary in multiform data. Oh iya. Ada yang salah ya, ada yang kurang ya, ada yang kurang. Oke, ada yang kurang ini ya. Ini harusnya kita pakai, kalau bisa kita upload ya, kita harus memakai form data ya. Kita harus pakai form data. Jadi kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai array biasa, tapi di sini kita harus pakai form data. Nah, form data seperti ini ya. Form data sama dengan new form data. Nah, gini ya. New form data, besar kecilnya dilihat. Nah, baru form data append. Nah, di sini kita akan tulis nama ini ya. Nah, kenapa kok kita pakai form data? Karena di sini ada yang mengandung upload. Jadi kalau ada yang mengandung upload, maka kita harus pakai form data. Nah, baru di sini akan kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Terus form data append. Nah, ini pengarang. Pengarang. Kita copy aja. Deskripsi. Ini juga sama. Foto. Sini juga foto. Nah, kayak gini ya. Ini saya hapus. Ini kita pakai form data ini. Nah, seperti ini ya. Jadi form data append nama buku, dis nama buku, pengarang, deskripsi, foto, dis foto. Oke, seperti ini sudah. Kita akan coba, mudah-mudahan sukses. Error, tidak error. Oke, kita ulangi lagi.
deskripsi ini buku IPA. Kita upload, kita pilih gambar. Ya, oke ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini tertulis data status true message sukses menambahkan buku. Ya. Nah, datanya ada nggak data ininya? Kita cek ya. Data form datanya. Oh, nggak kelihatan. Ya sudah. Oke, artinya adalah intinya di sini sudah sukses ya upload. Nah, kita cek di sini di database-nya. IPA. Nah, ada ya IPA dengan nama file foto ini. Nah, lalu akan kita cek di sini ya. Apakah ada? Nah, ini ya di backend. Nah, ada ya. Ini nambah. Oke, seperti itu caranya ya. Jadi untuk yang berikutnya ya, oh sebentar. Gimana caranya menampilkan ini? Nah, di sini kan daftar buku. Nah ya, nah terus gimana cara menampilkan tabel daftar buku di sini? Nah, kita akan coba aja lah langsung ya. Nanti untuk update delete-nya silakan bisa kamu buat sendiri ya. Nah, kita akan coba membuat di backend dulu ya. Kita siapkan backendnya dulu. API. Oke, di sini kita akan buat root get buku controller add get buku. Oke ya, ini buku controller. Oke. Nah, di sini akan kita buat ya controller. Kita akan membuat function di controller buku. Jadi di sini ya di luar sejajarnya dengan store. Ini seperti ini. Namanya get buku. Oke. Nah, di sini cukup kita langsung kayak gini ya. $get buku buku model get. Nah, gini aja. Baru langsung di sini kita kasih return respon JSON $get buku. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka akan kita tampilkan ya. Kita cek dulu ya, ini ya get buku ini kita coba di sini get localhost. Authorization-nya kita ambil dari ini ya. Oke.
Oke ya, ini tampil semua bukunya. Nah, sekarang baru kita akan tampilkan di sini di buku ya, buku sini. Sini kita akan membuat tabel. Sini kita biasakan pakai T head. TH nomor huruf. Sini nama buku, pengarang, deskripsi. Wes gini aja. Sorry, foto. Oke, baru T body. Satu, dua, tiga, empat, lima. 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita cek dulu hasilnya bagaimana, error apa enggak. Oke, aman ya. Desainnya aja yang belum, kita kasih desain class table over table strip. Oke, jadi ya, sekarang akan kita kasih isinya ya, seperti biasa. Di sini kita kasih data written, lalu list buku. Nah, gini ya. Lalu di sini akan kita kasih metode. Kita kasih metode dengan nama load buku. Nah, di sini kita kasih Axios get. Oke, kita lihat. Nah, berhubung nanti kita pakai authorization ya, maka kita ambil aja ini. Oke, sekalian aja semua. Nah, ini ya, tinggal kita ganti get buku. Oke. Setelah itu dan result. Nah, di sini
ini ya, list buku result data. Oke, kita konsol dulu, kita cek datanya ada apa enggak. Oke ya, seperti ini. Oke, kayaknya sudah ya. Optionnya adalah authorization. Kita cek. Oh, sorry ada yang kurang ya. Ini agar metodenya ini bisa terpanggil ya, maka kita pakai mounted. Kita kasih this load buku, ada error. Nah, di sini akan kita cek konsol. Oh, keluar. Oh ya, ada yang salah ya ini. Tadi A ya, salah ya, harusnya O ya. Mounted. Oke. Ini ya, sudah benar mounted ya. Oke, sekarang kita cek di sini. Datanya tampil di sini ya. Nah, datanya tampil. Nah, sekarang tinggal kita keluarkan. V for oke. Kita bisa pakai ini juga boleh ya. Oke, di sini kita kasih indeks ya, boleh seperti ini. Maka di sini boleh kita kasih indeks. Nah, di sini nomor kita kasih indeks +1. Sini buku titik nama buku. Kita cek dulu segini aja. Hasilnya gimana? Error? Oke, enggak error. Nah, di sini tampil ya. Oke, sudah tampil, tinggal meneruskan. Buku titik. Nah, di sini kita kasih img.
Oke. Di sini bukan VUON tapi VUPEN ya. VUPEN ING SRC VUPEN. Nah, di sini akan kita tambahi folder ya, folder yang tersimpan di Oke. Di sini kita kasih petik ya. Kita kunjungi gambar yang ada di folder backend ya, http garing-garing localhost lab sum2 public. Nah, foto tadi kan ada di mana? Foto tadi ada di public sama foto public, lalu foto buku. Nah, maka di sini saya tulis foto buku ya, public foto buku garing, baru di sini kita kasih plus ya. Jadi di luarnya petik kita kasih plus. Nah, lalu kita tambahkan buku titik foto. Nah, artinya adalah di sini dikasih plus ya, lalu buku titik foto. Nah, ini kita ngambil data dari perulangan ini. Oke, saya coba hasilnya gimana, error. Sebentar, kita cek dulu VPN http. Ada error ya. Kita cek, di sini ada fotonya ya. Oke, ini kenapa kok nggak ada fotonya? Ya emang karena nggak ada fotonya ya. Oke, gitu ya cara menampilkan. Ini kok tidak ada apa namanya? Kok tidak ada tanda-tanda sukses atau enggak ya di sini ya? Coba kita kasih juga ya sekalian ya. Tadi harusnya ya. Oke, tidak apa-apa. Ini intinya saya hanya copy paste saja dari yang sudah-sudah ya. Ditambah ini, tambah siswa. Di sini kan sudah ada apa ini namanya? Div yang mana di dalamnya untuk menampilkan message ya. Untuk menampilkan pesan error atau gagal atau sukses. Di sini kita copy aja. Taruh di tambah buku, taruh di sini ya. Nah, lalu skripnya ini jika style mask dan sebagainya ini, nah kita tambahkan ya. Jadi ini style mesh yang pokoknya yang ada di sini, style mesh sama message ya. Ini kita tambahkan di sini. Nah, ini style mesh ini kita tambahkan di return. Nah, kita tambahkan di return. Lalu ditambah siswa ini saya copy yang ini. Nah, ya udah else-nya ini ya. Nah, logika ini saya copy, taruh di sini, taruh di sini ya berarti ya. Nah, kita cek dulu benar enggaknya. Result data status true, maka error error ini kayaknya kita harus mendeklarasikan ya, error di sini pasti ada error ini. Nah, ini ya, kurang. Oke, kita tambahkan error false. Oke, error message sudah ada, result data message. Nah, ini apakah message ya? Nah, kita cek di backend apakah message. Di buku
Oh iya, message ya, message sama status untuk anunya, untuk keluarannya. Oke, bener ya, message. Oke, style web mesh sudah. Nah ini set time out. Nah pushnya kemana ini? Nah pushnya ke, pastinya ke sini ya, pastinya ke sini, buku ya, buku. Nah jika error, nah ya, jika error di sini, jika gagal, else, maka error true, errornya tampil, danger, data, message. Oke, kita cek ya. Seni budaya Indonesia, pengarang Iwan Ganteng. Ini buku seni budaya. Kita cek ini aja kan. Oke, sukses ya, sukses menambahkan. Oke, kalau misalkan kosong gimana? Nah ya, dan nama buku, field required dan sebagainya ya. Nah fotonya kalau kosong gimana, sukses apa enggak ya kira-kira ya, kita cek ya. PKN Fajar, ini buku PKN. Cek. Tidak terjadi apa-apa ya. Kita cek. Internal server error. Kita cek ini salahnya apa. Oke, di sini muncul ya kesalahannya ya. Kira-kira apa kesalahannya, kita cek ya. Field photo doesn't have a default value. Artinya di sini kalau misalkan doesn't have a default value, itu artinya tidak mempunyai nilai default ya. Jadi database itu harus ada nilai defaultnya kalau memang tidak diisi. Nah, nilai defaultnya apa? Bisa kosong ya. Nah, jadi caranya untuk mengatasinya adalah di sini di strukturnya ini, di foto kita ubah. Nah di sini misalkan boleh kosong. Nah kalau misalkan boleh kosong, maka di sini harus kita centang. Nah tidak bernilai. Oke. Nah jadi kalau tidak bernilai ini artinya foto ini boleh kosong ya, boleh nol. Nah defaultnya nol ya. Kita simpan. Oke ya, sekarang akan kita jalankan lagi. Oke, dicek ya. Nah, sukses ya. Sukses menambahkan buku ya, seperti itu. Tapi di sini tidak ada fotonya ya. Oke. Mungkin gitu ya, cara menampilkan foto, cara menampilkan buku, dan cara mengupload buku ya, menambah buku. Untuk edit dan delete monggo silakan bisa dipraktekkan sendiri ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Semoga kalian bisa praktek ini ya. Ini karena demi kamu ya, agar kamu bisa siap untuk kelas 3 dan untuk siap untuk prakerin ya, dan siap untuk UKK nanti ketika udah mau lulus ya.
Nah, itu yang terpenting ya. Jadi silakan kamu pelajari sebaik-baiknya ya, dalam-dalamnya ya, sehingga kalian benar-benar bisa praktek ya. Kalau bisa kalian membuat aplikasi yang baru, membuat project baru ya, agar kalian bisa lebih dalam membuat project ya. Mungkin sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.